Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan partai mini di antara Grandmaster dunia yang mempunyai elo rating di atas 2500. Untuk kali ini saya akan tampilkan pertemuan antara Grandmaster Wolfgang Wolfman yang mempunyai elo rating 2575 pada saat itu melawan Grandmaster Lyubomir Lyobojovic yang mempunyai elo rating 2605 pada saat itu. Partai ini bertemakan kesalahan hitam membuat struktur pion yang salah. Mari kita saksikan langkah-langkahnya. Wolfman membuka permainan dengan C4, dibalas oleh Lyobojovic dengan C5, kuda F3, G6, D4, gajah G7, E4, C makan D4, kuda makan D4, kuda C6, gajah E3, D6, kuda C3. Kita perhatikan di sini. Di sini saya memberi catatan dengan beberapa pertukaran langkah. Maka di sini terbentuklah posisi Sicilia naga varian ikatan Marozzi. Yaitu putih membentuk posisi pion yang berada di C4 dan E4 untuk mencegah langkah pembebasan model Sicilia, yaitu dorongan pion D5. Hitam melanjutkan dengan A6. Saya mundur satu langkah. Pada partai Caruana melawan Luca Saiti, di sini hitam bermain dengan kuda H6. Caruana membalas dengan H3, mengontrol petak G4, F5, gajah makan H6, langkah bagus, gajah makan D4. Saya mundur satu langkah. Seandainya hitam memilih gajah makan H6, maka putih akan melanjutkan E makan F5 dan putih mempunyai posisi yang baik. Kita berlanjut kepada partai analisa. Setelah gajah makan D4, putih melanjutkan menteri D2, F makan E4, gajah E3, gajah G7, kuda E4, dan seterusnya. Partai ini sendiri dimenangkan oleh Caruana pada langkah ke-41. Kita kembali kepada posisi partai. Kemungkinan lain dalam posisi ini pernah dicoba oleh Grandmaster Boris Savchenko ketika memegang buah hitam melawan Alexander Aleksev. Di sini hitam bermain menteri B6. Dan partai berlanjut kuda B3, gajah makan C3, B makan C3, menteri C7, gajah D3, kuda F6, rokade, B6, H3, kuda E5, dan seterusnya. Kembali kepada posisi partai. Setelah hitam mendorong A6, di sini putih bermain gajah E2 dan hitam melanjutkan dengan E6.
Catatan saya, langkah ini membuat salah secara struktur posisi fianchetto gajah yang berada di G7. Akibat langkah ini, hitam mempunyai kelemahan pion di petak D6. Magnus ketika memegang buah hitam melawan Ivancuk dalam posisi ini, saya mundur satu langkah. Magnus melangkah kuda F6 dan partai berlanjut. Rokade, benteng C1 mencoba untuk menguasai garis C. Gajah D7, kuda B3, benteng C8 mengimbangi kekuatan garis. F4, gajah E6. Langkah untuk memprovokasi dorongan F5. Jika dalam posisi ini putih melangkah F5, hitam akan menjawab gajah D7 dan sekarang hitam mempunyai petak strategis di E5. Kembali kepada posisi partai. Setelah langkah E6, suatu kesalahan dalam membentuk struktur pion. Di sini putih melanjutkan dengan menteri D2 untuk mengancang-ancang mengambil kekuatan di garis D. Kuda E5, benteng D1. Langkah bagus, menguasai garis D dan langsung mempersiapkan untuk penekanan pion yang berada di D6. Hitam melanjutkan menteri C7. Langkah yang kurang bagus yang memberi kesempatan putih untuk melakukan serangan taktis dengan memanfaatkan kelemahan pion D6. Di sini putih melangkah kuda B5 melakukan pengorbanan taktis dengan maksud untuk mengancam menteri yang berada di C7 dan pion yang berada di D6. Partai berlanjut. A makan B5, kuda makan B5 dengan ancaman yang sama. Menteri C6, kuda makan D6, melakukan langkah skak. Raja E7, menteri B4, langkah bagus dengan ancaman tema skak tarik kuda yang berada di D6. Partai berlanjut. Raja F6 menghindari ancaman langkah skak tarik. F4. Putih terus melakukan penekanan terhadap posisi raja hitam yang sudah keluar dari sarangnya. Dan partai berlanjut. G5. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah kuda D7, maka putih akan melanjutkan dengan langkah E5 melakukan langkah skak. Kuda makan E5, langkah paksa. F makan E5, raja makan E5, rokade, dan hitam terkena jaringan posisi mat. Kembali kepada posisi partai. Setelah G5, putih melanjutkan dengan F makan E5 melakukan langkah skak. Raja G6. Saya mundur satu langkah. Jika di sini hitam memilih raja makan E5, maka raja hitam terkena tema jaringan mat, yaitu dengan langkah gajah D4 melakukan langkah skak.
raja F4, rokade, dan skakmat. Kita kembali kepada posisi partai. Setelah raja G6, di sini putih melanjutkan serangannya dengan langkah kuda makan F7. Tema merusak posisi raja sekaligus mengancam benteng H8. Di sini hitam menyerah. Jika hitam melanjutkan dengan raja makan F7, maka putih akan melanjutkan dengan gajah H5, skakmat. Partai yang menarik, catatannya di sini bahwa dapat diperhatikan kesalahan hitam adalah salah membuat struktur pion dalam pembukaan. Dan putih bisa memanfaatkan kelemahan tersebut sehingga berhasil meraih kemenangan. Semoga partai ini bisa dipelajari dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan video selanjutnya. Salam catur, gens unas sumus.